Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, saat menyadari dia tidak dapat mengingat lagi wajah permaisuri Chen Xianyuan, Xiaoyan sangat marah dan tidak peduli dengan kekuatan yang dimiliki sosok wanita di depannya. Xiaoyan langsung bergegas menyerangnya, yang membuat sosok wanita cantik itu terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, mata Xiaoyan sedikit menyipit, namun serangannya masih tidak berhenti. "Mengapa kamu ingin menyentuh ingatanku?" Xiaoyan berkata dengan marah, walaupun dia tidak berhenti menyerang, tetapi frekuensi serangannya tidak lagi secepat sebelumnya, sehingga dia tidak lagi mencoba yang terbaik. Kata-kata sosok wanita cantik ini sebelumnya benar-benar membuat Xiaoyan menjadi sedikit melunak, tetapi dia juga tidak bisa berhenti begitu saja. Jika dia melakukannya, maka dia berarti akan mengakui identitasnya. Apa yang tidak disangka Xiaoyan adalah bahwa sosok cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya akan berhubungan dengan alam dewa kekacauan. "Aku menyentuh ingatanmu. Faktanya aku telah berbaik hati membantumu membunuh musuh. Tetapi mengapa kamu menyerangku?" Wanita itu berkata dengan wajah polos dan dengan tidak sabar membantah tuduhan Xiaoyan. "Katakan padaku, apa niatmu yang sebenarnya?" Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. "Sudah kukatakan, aku hanya ingin membantumu. Kamu sangat aneh. Apakah menurutmu semua orang adalah musuhmu?" Wanita itu melipat tangannya di depan dadanya. Itu tampak lembut dan menonjol saat nafasnya naik turun. Sekarang wanita itu telah berhasil mengubah topik pembicaraan dan seolah-olah dia tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja dalam hal kemampuan akting, Xiaoyan masih memiliki beberapa pengalaman. Adapun pihak lain juga tampaknya bijaksana dan tidak menyebutkannya lagi. "Menurutku, tidak akan ada kebaikan apapun dari orang asing. Apalagi kamu begitu kuat, dan aku benar-benar tidak percaya kamu tidak mempunyai rencana." Xiaoyan berkata dengan dingin, dan dia juga telah menekan auranya. Xiaoyan tidak mempercayainya, apalagi dia tidak mengetahui alasannya membantunya. "Baiklah, karena kamu sudah bertanya, aku hanya bisa memberitahumu dengan jelas. Sejauh ini, aku telah melatih keterampilan yang disebut Yin Yang Zenith dan Slick Body Being. Itu membutuhkan seseorang yang tubuh fisiknya memiliki api atau energi kekerasan. Semakin kuat tubuh fisiknya, maka akan semakin baik. Aku telah memilihmu sebagai kualiku. Inilah yang kurencanakan." Wanita itu berkata perlahan, mata indahnya terus menatap Xiaoyan dan sama sekali tidak ada yang salah dengan temperamennya. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat ini. Kenangan tentang permaisuri masih segar dalam ingatannya, tetapi dia telah menyentuhnya. Tentu saja, Xiaoyan tidak mengharapkan hal ini terulang lagi. Xiaoyan terus menatap wanita yang wajahnya jelas asing tetapi terasa familiar ini. Di mata Xiaoyan, begitu dia melihat seseorang, dia tidak hanya menganalisanya dari penampilannya saja, tetapi juga dari jiwanya. "Terima kasih banyak.
Tetapi aku tidak setuju. Xiaoyan sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, mata indah wanita itu sedikit menyipit dan dia tiba-tiba tersenyum saat melihat ke arah Xiaoyan. Aku tidak akan bernegosiasi denganmu, kecuali kamu ingin menghilang dari dunia ini seperti dia. Membunuhnya sangat mudah bagiku. Apakah kamu berpikir kamu bisa melakukannya? Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang. Meskipun kata-katanya agak tajam, namun dia sebenarnya tidak memancarkan niat membunuh. Mata Xiaoyan tampak muram saat ini dan dia tetap bersikap setenang air. Sepertinya dia tidak takut menghadapi ancaman dari wanita itu. Energi yang beredar ke tubuhnya tanpa hambatan juga berfungsi sebagai kartu trupnya. Jadi tidak peduli apa kekuatan wanita itu, walaupun Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, namun melarikan diri bukanlah suatu masalah yang besar. Kita saling mengenal, kan? Tiba-tiba Xiaoyan berkata dan sedikit menyipitkan matanya. Wanita itu sedikit tertegun sesaat. Dia terlihat bingung dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan muncul gambar rusa di telapak tangannya. Gambar itu diberikan oleh wanita yang meminta bantuan Xiaoyan saat pertama kali memasuki tempat ini. Meskipun penampilan wanita di depannya telah berubah dan penampilannya juga sudah tidak memalukan lagi, serta auranya yang kuat, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang tampak memalukan sebelumnya. Namun Xiaoyan meyakini bahwa mereka adalah orang yang sama. Melihat gambar rusak di tangan Xiaoyan, ada kilatan cahaya yang tidak terlihat melintas di mata wanita itu. Dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Aku tidak mengenali benda ini. Wanita itu menyangkalnya. Xiaoyan hanya memandang wanita itu dan tidak membantah perkataannya. Dia segera membalikkan telapak tangannya dan menyimpan kembali gambar yang tersisa. Karena kamu tidak mengenalinya, maka lupakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Wanita itu sepertinya merasakan ada sesuatu di dalam kata-kata Xiaoyan. Bagaimanapun, ketika seorang wanita yang bisa masuk ke dalam gerbang kuno dan mengajukan pertanyaan, maka dia sebenarnya telah mengungkapkan identitasnya secara tidak langsung. Jika dia bisa masuk ke dalam gerbang kuno dan apalagi dia seorang wanita, maka Xiaoyan sudah bisa yakin bahwa identitasnya adalah salah satu penguasa alam dewa iblis. Hanya saja Xiaoyan masih berpura-pura tidak mengetahuinya. Alasannya sederhana. Bagaimanapun juga, wanita ini mungkin sudah mengetahui penyamarannya. Namun, dia masih bisa berada di dalam tahap ini. Dan Xiaoyan merasa wanita ini juga memiliki alasan mengapa dia tidak membuka identitasnya yang sebenarnya. Selain itu, dia juga masih meragukan semua yang terjadi di seluruh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dalam keadaan linglung, Xiaoyan merasa seperti berada dalam ilusi dari awal kedatangannya hingga sekarang. Bahkan tidak mungkin baginya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, termasuk wanita yang ada di depannya. Tentu saja Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Setidaknya dia harus mengambil inisiatif. Jika tebakannya benar, maka Xiaoyan sudah memiliki gambaran pasti tentang identitas wanita tersebut. Dan menurutnya, semua kejadian ini bukanlah suatu kebetulan. Xiaoyan segera berbalik dan tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong lagi. Sedangkan wanita itu, penampilannya selalu terlihat polos di mata Xiaoyan, seolah-olah dia selalu seperti air. Mungkin wanita tersebut tidak menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak.
Meski kecantikannya juga bisa dikatakan luar biasa, namun dia sedikit biasa saja jika dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di sekitar Xiaoyan. Selain para wanita, Xiaoyan memiliki sosok yang lebih cantik. Penampilan mereka juga lebih memukau, apalagi jika hanya dibandingkan dengan Ratu Kuil kuno. Tunggu, sekarang kamu sudah mengetahuinya. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Jika aku mengakuinya, apakah kamu akan setuju untuk tidur dan berlatih bersamaku? Wanita itu menghentikan Xiaoyan. Setelah mendengar kata-katanya, alis Xiaoyan melonjak lagi. Kalau dirimu yang ada di sini hanyalah avatar saja, maka warna ungunya masih kurang bagus. Xiaoyan berkata dengan dingin tanpa menyembunyikan apapun lagi. Seperti yang disebutkannya sebelumnya, implikasinya adalah dia ingin bekerja sama dengan Xiaoyan. Namun jawaban Xiaoyan sama sekali tidak memiliki kredibilitas dan tidak akan mampu meyakinkan orang lain. Xiaoyan sebenarnya tidak yakin apakah wanita itu adalah avatar, tetapi dia memiliki ilusi samar dalam intuisi dan jiwanya. Xiaoyan juga mengatakan itu bermaksud untuk mengelabuinya agar dia meledak marah. Faktanya, Xiaoyan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Tentu saja kemunculan wanita tersebut bukanlah suatu kebetulan. Dari awal dia berpura-pura untuk dikasihani hingga muncul seorang pahlawan cantik. Bahkan Xiaoyan juga berpikir bahwa dewa asli yang bernama Baozun itu juga bagian dari pengaturannya. Orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini tentu saja tidak lemah, dan mengendalikan gerbang kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa biasa. Jika menggabungkan kejadian demi kejadian sejak memasuki dunia kuno dewa abadi dan iblis, maka Xiaoyan hanya memiliki satu kandidat di dalam pikirannya. Itu adalah Yuyan dari alam dewa iblis abadi. Jika kamu bertindak seperti ini karena rasa hormat, maka akan cukup merepotkan bagimu. Setelah terdiam sejenak, wanita itu mulai membuka mulutnya. Xiaoyan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya dan perlahan berbalik untuk melihat wajahnya yang tampak memiliki ekspresi keheranan. Saat dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan menatap wanita itu dengan mata menyala-nyala, seolah-olah dia sangat yakin dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Mata wanita itu juga tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang pekat. Dia sebenarnya telah meremehkan Xiaoyan di dalam hatinya. Sangat menarik. Dengan kekuatanku, bukan hanya penampilanku saja yang bisa berubah, tetapi juga karakter dan auraku bisa berubah. Jadi kamu seharusnya tidak akan bisa mengenaliku. Sosok wanita itu berbalik dan penampilannya berubah menjadi penampilan wanita yang tampak memalukan, lalu terus berubah menjadi wanita dengan berbagai penampilan. Sudut mulut Yuyan terus terangkat saat dia melihat Xiaoyan dengan matanya yang indah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.